Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Wa qala aidan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala aidan nadarallahu imra'an sami'a minna syai'a faballaghahu kama sami'a faruba balagin aw amin sami'in. Fi riwayah faruba hamil fikin ila man huwa afqahu minhu waruba hamil fikin laisa bifaqih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Dan ini adalah satu kenikmatan dan juga kebahagiaan kita bisa berjumpa, kita bisa bertatap muka secara virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya yang terus Allah tambah dalam setiap kesempatan. Dan mudah-mudahan kita pun termasuk hamba-Nya yang bersyukur, yang pandai bersyukur atas seluruh anugerah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tentu saja salawat dan salam keselamatan senantiasa kita sampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang istiqomah dalam mengemban Islam, mengkajinya, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di hari Rabu yang lalu. Saya berhalangan ya untuk hadir karena kondisinya belum memungkinkan waktu itu. Dan hari Rabu itu hari yang waktu itu malamnya itu cukup padat kegiatan, sehingga saya sendiri agak khawatir bisa bangun tengah malam begitu ya, bisa bangun tengah malam, khawatir saja ya. Alhamdulillah diisi ternyata dengan kajian menjelang atau pemanasan atau mukaddimah mungkin ya, menjelang JKDN 2. Dan waktu itu adalah hari di mana penyelenggaraan JKDN yang kedua di hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021. Alhamdulillah ya. Nanti ke depan juga begitu, kalau kondisinya saya dalam kondisi yang ragu untuk bisa hadir ya, bangun tengah malam, itu nanti akan saya izin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua, kepada saya kesehatan ya. Dan sebenarnya ya, kalaupun minggu lalu ada kegiatan ya, kajian bisa sebenarnya, alhamdulillah ya, karena waktu itu dalam kondisi yang agak lumayan lebih membaik gitu. Tapi ya khawatir saja ya, karena padatnya aktivitas di Selasa malam Rabunya. Kemudian juga ini mungkin gambar apakah jelas atau tidak di gambarnya? Sudah Nah, mudah-mudahan juga jelas ya, mudah-mudahan ya. Ini entah kenapa udah 2 hari webcam itu mati ya, webcam yang biasa dipakai ya dengan merek tertentu. Nanti disebut merek, nanti disangkanya promosi ya. Atau saya pakai sensor saja.
logi tet, nah gitu ya. Nah itu udah 2 hari kok mati ya gitu ininya. Webcam ini pakainya webcam yang bawaan dari komputer, dari laptopnya ya, begini kurang bagus kualitasnya. Jadi kalau agak rumek-rumek jadwal apa gambarnya mohon dimaklum ya, karena bukan webcam yang seperti biasa yang kami gunakan. Mungkin sudah lama juga karena sejak sejak awal-awal pandemi itu ya webcam itulah yang menemani setiap kajian, dihadiahi oleh salah seorang hamba Allah. Dan sampai hari kemarin itu ternyata mungkin sudah berakhir ya masa masa apa namanya, Ajalnya. masa aktifnya. Ya udah berakhir aja, tempo tempo bisa digunakannya. Ya, jadi ini pakai webcam yang ada dari laptop ya. Dan katanya lebih buram, dan emang lebih buram lebih ini. Tapi mudah-mudahan mesti bisa lah ya kita ber berkomunikasi, bertatap muka, sehingga yang paling penting adalah tersambungnya keberkahan dan ilmu kita ya. Nah, walaupun mungkin uh, wajahnya kurang begitu jernih terlihat karena banyak seperti TV tahun tahun 90-an mungkin ya yang banyak semut-semutnya gitu. Alhamdulillah. Eh, Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan mengkaji topik yang sama dengan sebelumnya, lanjutan soalnya. Jadi istilah-istilah penting pada rawi. Mungkin ini adalah seri yang ketiga, yang terakhir, mudah-mudahan ya, yang terakhir, karena minggu depan itu sudah masuk di satu topik yang berbeda. Insya Allah, ya ini akan bahas tentang al-jarh wa ta'dil minggu depan. Sekarang kita akan membahas dulu lanjutan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya ini berkaitan dengan istilah-istilah penting pada rawi ya, istilah-istilah penting pada sanad dan juga istilah-istilah penting pada rawi, insya Allah. Baiklah, silakan bagi yang punya kitabnya digunakan ya, dibuka kitabnya, dan bagi yang belum punya kitabnya boleh dibuka PDF-nya. Ya, bagi yang belum punya PDF-nya boleh dilihat ya di layar kacanya masing-masing. Jadi padahal selemah-lemahnya selemah-lemahnya komitmen dalam belajar itu adalah punya PDF. Paling selemah-lemahnya itu ya. Jadi itu selemah-lemahnya iltizam itu ya. Jadi kalau dalam hadis Nabi kan disebutkan wazalika adaful iman. Nah, ini wazalika adaful iltizam. Nah, dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya komitmen. Jadi bagi yang punya kitabnya dan bisa beli, alhamdulillah ya. Fa'ilam yustati, tapi kalau tidak sanggup ya minimal eh, apa namanya, minimal pinjem kitabnya. Dan kalaupun tidak sanggup, minimal punya PDF-nya. Dan ternyata PDF itu adalah selemah-lemahnya komitmen dalam belajar. Jadi tidak ada lagi derajat yang paling rendah daripada itu ya. Nah, derajat yang paling rendah daripada punya apa? PDF. Nah, berarti nggak serius kalau kau punya PDF ya. Minimal punya PDF-nya lah ya, punya PDF-nya, membuka di sana, syukur-syukur kalau punya fasilitas bisa membuat catatan di sana, ya, di filenya itu ya ada bisa insert komen atau catatan ya, itu tentu lebih baik. Baik, ayuhal ikhwah al-ahibba, pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk dalam bahasan terkait dengan rawi ya, terkait dengan apa? Terkait dengan rawi. Dan ini eh, apa yang menjadi topik pada pagi hari ini adalah topik topik penting ya, topik yang penting namun masih dalam pengelompokan tambahan ya. Jadi masih dalam kategori furu, bukan bukan pokok, furu. Furu itu tidak selalu tidak penting, furu itu penting. Coba badan kita misalnya.
Sebut saja purunya itu apa? Tangan, itu pergelangan tangan tuh puru. Apakah tangan nggak penting? Oh penting, tapi emang puru ya gitu. Yang puru. Mungkin kalau yang pokoknya apa itu? Dari mulai kepala sampai mungkin apa itu ya, sampai dengan ini, sampai dengan bawah, sampai dengan pinggang mungkin ya. Itu namanya usul gitu. Ya. Kalau tangan tuh kalau puru. Pergelangan tangan apalagi puru ya. Tapi jangan pandang pergelangan tangan itu udah penting. Itu justru itu adalah perkara yang sangat penting. Ya, jadi ini kita hanya menjelaskan berkaitan dengan istilah-istilah para rawi ya. Baik, marilah kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-allamah al-hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitabih Nukhbatul Fikr fi taudihi ahli al-athar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darini amin ya rabbal alamin. Fi taudihi fi mustalahi ahli al-athar. Nukhbatul Fikr fi mustalahi ahli al-athar. Thumma ar-ruwatu in ittafaqat asma'uhum wa asma'u abaihim wa sa'idan wa ikhtalafat ashkhasuhum fahuwal muttafiq wal muftariq. Iwafillah kita akan membahas tentang topik muttafiq wal muftariq. Tsumma ruwatu, kemudian para rawi. Para rawi itu, ruwat itu jamak dari rawi. Para rawi itu adalah rijal hadis ya, yang mereka lah yang meriwayatkan hadis, menerima dan menyampaikannya kembali ya, menerima dan menyampaikannya kembali, dan ketersambungan mereka itu yang kemudian disebut dengan sanad ya. Silsilatul rijal itu yang disebut dengan sanad. Nah, kemudian para rawi, apabila nama rawi ya, apabila ini tafaqat, apabila sama, asma'uhum, nama mereka, wa asma'u abaihim, dan nama-nama ayah mereka. Jadi nama dianya, nama-nama rawinya sama, nama-nama abahnya juga sama, bapaknya sama. Fasaidan, dan seterusnya, bisa jadi nama kakeknya sama. Wakhtalafat ashkhasuhum, sementara dirinya, orangnya berbeda sebenarnya. Ya, antara nama yang satu dengan nama yang lain meskipun sama, tapi hakikatnya berbeda. Fahwal muttafiq wal muftariq, dan inilah yang disebut dengan bahasan muttafiq al muftariq. Ya, al muttafiq wal muftariq. Jadi ini bukan dua istilah yang terpisah ya. Muttafiq apa gitu, muftariq apa, enggak. Ini satu kesatuan, satu frase ini yang digabungkan dengan wa. Muttafiq wal muftariq, satu frase. Jadi sedang menjelaskan apa? Sedang menjelaskan sebuah realitas di mana rawi yang satu dengan rawi yang lain itu menyepakati satu perkara tertentu ya, yang dimana namanya sama. Nah, itu muttafiq, dimana namanya sama, sementara orangnya itu beda, itu namanya muftariq ya. Muttafiq kesamaan, apa namanya, muttafiq itu kepada kesamaan nama ya. Adapun muftariq itu pada perbedaan dirinya, personnya, orangnya. Nah, begitu ya. Itu maksud dari bahasan muttafiq wal muftariq. Gitu. Nah, dan itu namanya itu, samanya itu adalah lafzan wa khattan. Nah, ini perlu dicatat. Lafzan wa khattan. Wa khattan. Jadi lafaznya sama, khatnya sama. Ya. Lafadznya sama, khatnya juga sama. Khat itu tulisannya berarti, penulisannya sama, kemudian lafadznya, pembacaannya, cara bacanya, pelafalannya sama juga.
Nah, ini masuk dalam bahasan muttafiq wal muftariq. Ya. Perlu saya tambahkan terkait dengan muttafiq wal muftariq ini dalam bahasa yang sederhana kan mudahnya bahwa antattafiqa asma'u ruwati wa asma'u abaihim fasa'idan khattan wa lafzan wa takhtalifa askhasuhum. Yang disebut dengan muttafiq wal muftariq adalah bahwasannya ketika rawi itu namanya sama, ya, demikian juga sama juga nama bapaknya, rawi bapaknya, ya nama bapaknya, faswaidan bahkan seterusnya sampai kakeknya begitu, secara khat dan lafaz, ya tulisannya sama, khatnya juga, ya lafaznya juga sama. Sementara orangnya adalah berbeda, ashosnya berbeda. Nah, yang demikian itu kemudian disebut dengan muttafiq wal muftariq. Ya, muttafiq dan muftariq. Dan apa namanya? Demikian juga katanya wa min dzalika an tattafiqa asma'uhum wa quna'uhum wa asma'uhum wa nisbatuhum wa nahwu dzalik. Ya. Jadi dari situ juga dapat difahami tentang kesamaan asma, kemudian kunyah dan juga apa namanya nama nisbahnya juga sama atau yang semisalnya. Nah, itu ya. Jadi itu bahasan muttafiq wal muftariq. Nah, itu jauh lebih enak ya. Dan insya Allah apa namanya ini juga cukup apa namanya hal yang perlu ketelitian, ya perlu ketelitian karena sama kan, sama. Nah sebagai contoh begini, sebagai contoh ada seorang rawi bernama Khalil bin Ahmad, Al Khalil bin Ahmad. Ternyata Khalil bin Ahmad itu adalah sittatu ashkhasin, ada 6 orang gitu. Ishtaraku fi hadzal ismi wa apa namanya awaluhum Sayhus Sibawai. Ya, jadi ada 6 orang ternyata rawi yang bernama ini, yang namanya berserikat pada satu nama. Ya. Dan apa namanya? Inilah yang disebut dengan fakta muttafiq wal muftariq. Namanya sama, Al Khalil bin Ahmad. Sama saja. Al Mahi apa namanya? Al Khalil bin Ahmad. Al Khalil bin Ahmad. Tuh. Ada apa namanya? Ada 6 orang yang namanya sama. Khalil Muhammad, ya Ahmad bapak. Bisa jadi nama bapak kakeknya juga ada yang sama. Ya, persis Al Khalil bin Ahmad bin Muhammad bisa. Ya. Karena memang orang-orang terdahulu, jangan kan tahu sekarang lah orang-orang Arab itu kalau punya nama memang simpel-simpel juga ya. Kalau kita kan panjang-panjang ya punya nama. Mereka nama tuh simpel-simpel saja. Ya. Namanya siapa? Muhammad, siapa Mahmud ya. Kemarin ya, satu hari itu kalau ketemu sama banyak orang di sini, kemudian kita berkenalan nama, itu namanya nggak akan jauh dari Ahmad, Mahmud, Muhammad ya. Ya Allah Akbar. Dan yang semisalnya dengan itu. Jadi simpel dan tidak ada panjangan-panjangannya. Ya, nggak ada nama panjangnya. Nanti yang membedakannya di level ayah dan apa? Ayah dan kakeknya gitu ya. Karena kan asma'u abaihim fasaidan gitu. Saya kira itulah ya poin pentingnya, yakni tentang muttafiq dan muftariq. Ya, lagi misalnya ada nama Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ini 3 ini sama. Ya 3 apa level nih, dia, ayah dan kakeknya. Ahmad bin Ja'far, kemudian kakeknya bin Hamdan. Ternyata arba'atu ashkhas fi asrin wahid. Ternyata ada
arba'atu ashkhas, ada berapa? Ada 4 orang yang namanya demikian, ya. Fi asrin wahid, pada satu wahid, ya, pada satu kesempatan. Nah, itulah bahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini, ya, berkaitan dengan apa namanya, nama, ya, berkaitan dengan nama Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Itu ada 4 orang. Jangankan begitu, nama Umar bin Khattab saja di era sahabat memang hanya Umar bin Khattab yang kita kenal, ya, sahabat terbaik kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq kan. Uh, Ternyata pada zaman Nabi ada Umar bin Khattab sitatu askhosin, sampai dengan apa namanya 6 orang yang bernama Umar bin Abdul Aziz, ya. Nah gitu, mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Jadi, dan itu untuk memudahkan, berarti untuk memudahkan juga, jangan sampai misalnya tercampur padahal orangnya berbeda, ya. Jadi Umar bin Khattab itu ada 6 orang pada zamannya beliau di era sahabat, ya, di eranya beliau. Nah, itulah hal yang sangat penting untuk kita pahami berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini, ya. Itu mungkin di kita juga ada nama-nama yang kadang-kadang sama begitu, ya. Kalau di Sunda, apalagi di Sunda itu ada beberapa nama-nama yang sangat populer gitu. Misalnya, mohon maaf ya kalau ada nama yang tersebut, ya, Asep misalnya, Deden, Ujang. Nah, itu nama-nama yang sangat populer di Sunda dan potensi banyak yang samanya itu besar. Ya. Makanya kalau di Sunda itu sampai ada perkumpulan Asep sedunia itu, ya, ada itu. Perkumpulan Asep sedunia ya kan, perkumpulannya untuk nama Asep yang banyak. Nah, jadi yayasannya pasti lebih besar dari yayasan ngaji subuh lah kalau dibuat, ya, karena anggotanya banyak banget, ya, yang namanya Asep itu. Itu itu apa namanya, contoh bahwa memang di satu zaman bisa banyak yang namanya sama itu. Dan itu hal yang biasa kan, kita bisa paham lah. Nah, paling kan di sini hal pentingnya adalah berkaitan dengan apa namanya, ya, berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan ini, ya, topik muttafiq wal mufarik ini nanti ketika kita kaitkan gitu, ketika kita kaitkan dengan apa namanya, dengan apa namanya itu bahasan, ya, berkaitan dengan penelitian sebuah hadis itu, ya. Karena mungkin bahasan ini seakan-akan bahasan yang untuk apa ya gitu, ya, membahas masalah ini gitu, seakan-akan begitu, ya, padahal masya Allah bahasan semacam ini adalah bahasan yang kalau nggak dikuasai repot nanti dalam kita melakukan penelitian sanad hadis, ya. Namanya sama, ya. Dikiranya bahkan 1 orang, padahal ada 6 orang. Dikira selama ini nyakanya di zaman sahabat hanya ada 1 Umar bin Khattab, ya. Nah, misalnya, ternyata ada 6. Gitu. Nanti akan kerasa itu ketika kita masuk ke dalam praktik, gitu, ya. Itu, ya, maksud saya begitu. Nah, namanya sama tadi itu hal yang lumrah, yang wajar lah, ya. Tuh. Kalau sekarang sih memang agak jarang, ya, nama yang sama persis, karena setiap orang itu, ya, zaman sekarang apalagi itu rata-rata 3 suku kata, ya, 3 kata maksudnya. Kadang kurang afdol kalau 1 kata itu. Namanya siapa? Atma. Atma apa? Atma saja. Enggak panjang gitu. Atma Budi Wirawan, panjang. Kalau namanya cuma 1 kata mungkin bisa peluang samanya beda. Peluang samanya itu banyak. Ya. Minimal ini apa namanya, banyak yang sama. Ini kalau semakin panjang ya semakin sedikit lah ininya, potensi kesamaannya. Kemudian apa lagi yang sama? Misalnya di sini ada namanya katakanlah
apa namanya? Andi Setiadi Kartamiharja. Oh, kan panjang juga. Ya, panjang juga. Paling sedikit itu namanya dua kata, maksudnya. Fadlan Karim, Isnur Hayati, Erna Mujahidah, ya. Satu apa namanya? Satu kata. Tapi juga di sini ada yang satu kata. Kayaknya tiga bisa jadi ya, tiga atau empat mungkin. Tapi dia nggak nyebut aja. Ya, di sini. Nah, hanya satu satu sebutan misalnya. Contoh ada Sarahita, boleh jadi namanya adalah Sarahita apa gitu ya. Zaman sekarang rata-rata namanya panjang-panjang. Di Indonesia, kalau di luar negeri Timur Tengah enggak juga gitu ya. Jadi kita kan panjang-panjang. Ya. Apalagi kalau ada temen itu yang namanya itu anaknya itu dipakai kode angka juga. Masya Allah ya, pakai kode angka itu. Itu kasihan nanti pas ujian nasional ngebulatinnya susah itu. Zolim ya itu ya. Jadi gak ada kolom angka soalnya di situ kan. Kalau kita dulu ingat ujian itu yang LJK itu lembar jawaban komputer di kolom nama itu kan A sampai Z gak ada angka di sana. Kasihan anaknya. Allah Akbar. Baik itu ya poinnya. Kemudian apa untuk apa ya gitu membahas setelah ini tadi untuk nanti masuk dalam penelitian sanad ya, dalam penelitian sanad. Baiklah, kemudian topik yang berikutnya yang kita akan bahas adalah Habib di sini ada di al muttafiq. Tadi sekarang mu'talif. Tadi muftarik, ya sekarang wal mukhtalif. Ya sedikit beda. Beliau mengatakan wa in ittafaqatil asma'u khattan wa ikhtalafat nuqatan fa huwal mu'talif wal mukhtalif. Mu'talif wal mukhtalif. Ya. Mu'talif wal mukhtalif. Ikhwani fillah Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sana wa ini tafaqat dan ketika sama al asma'u yakni sama atau ya samanya yakni apa namanya namanya khattan secara khat ya khattan secara khat tulisan sama tulisannya wahtalafat nutoqan tapi beda nutoqannya ya beda dalam pengucapannya itu ya jadi ya boleh jadi sama secara tulisan gitu tapi secara apa ungkapan itu sama apa namanya berbeda itu bisa jadi memang maksudnya adalah demikian ya. Jadi apabila seorang rawi itu namanya sama dengan dengan penulis nama yang lain yang berbeda secara pengucapan itu sama dalam penulisan namun beda dalam pengucapan. Nah begitu ya mudah-mudahan dapat difahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini juga satu paket mu'talib temannya mukhtalif. Kalau tadi muttafiq temannya muftarik. Gitu. Ya. Jadi muttafiq muftarik. Ya. Kalau yang tadi muttafiq muftarik. Sekarang adalah mu'talib mukhtalif. Prinsipnya sama saja. Intinya itu adalah namanya itu apa namanya yang samanya itu adalah khatnya dan mudah-mudahan juga pengucapan juga sama ya dan itu orangnya berbeda ternyata inilah bahasan dari rawi hadis ya rawi hadis itu apa namanya untuk gharibul hadis itu ya untuk makna-makna yang susah ditemukan dalam Al-Quran ya kemudian juga dalam kosakata yang lain ya itu ya memang harus kita perbanyak ya pencapaian kosakatanya supaya memudahkan kita semua ya memudahkan kita semua
Jadi ini sini katakan terkait dengan mu'talib wal mukhtalib ini. Jadi mu'talib secara nama, nah, ya, mukhtalib secara nama, khatnya sama. Ternyata mukhtalib beda ya secara pengucapan, nutqannya berbeda. Itu mu'talib, mukhtalib. Beda nutqannya berbeda, pengucapan. Nah itu bahasan apa namanya? Bahasan eh, yang apa yang banyak dijumpai oleh para para eh, apa pelajar ya. Baik, baik. Nah itu ya. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih sederhana gitu, yang lebih mudah, definisi mu'talib dan mukhtalib itu berarti apa? Berarti antattafiqal asma'u wal alqabu wal kuna wal ansabu khattan wa takhtalifa lafzan. Nah gitu ya. Jadi ketika namanya, lakobnya, kemudian kunyahnya itu eh, apa namanya menyadari betul itu ya bahwasannya memang sama itunya. Kemudian selanjutnya dikatakan di situ wastilahan antat tafiqal asma'u awil alqabu wal kuna wal ansab ya wal ansab khattan wa takhtalif nuqtan. Nah, ini lagi lebih apa kita harus lebih hati-hati lagi. Di sini adalah nama orang itu sama gitu. Ya, jadi wa ini tafaqatil asma'u khatan secara tulisan. Tapi ternyata berbeda dalam pengucapannya. Nah, itu ya bahasan ini juga bahasan dalam bahasan mukhtalif dan mukhtalif. Ya, mukhtalif dan mukhtalif. Nah, apa contoh dari bahasan mukhtalif dan mukhtalif? Oh, banyak ya. Contoh misalnya ungkapan salam ya, yang satu tasydid lamnya, yang satu lagi panjang ya, lam alif. Kemudian salam dengan salam. Nah, itu namanya mu'talif wal mukhtalif. Kemudian miswarun. Ya, jadi miswar ya. Kemudian wa musawwarun apa namanya dengan wawunya itu di al awal bikasrul mim ya dikasrohkan mim. Nah kemudian yang juga penting di sini ya adalah bagaimana eh, yes, ini berkaitan dengan bacaan yang berbeda ya. Lafadznya berbeda tapi orangnya sama. Misalnya miswarun dengan musawwarun ya. Miswarun dengan musawwarun. Ya, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah al-bazzaz dengan al-bazzar. Itu juga ya. Al-bazzaz dengan al-bazzar. Baik, itu poin utamanya insyaallah sudah dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah contoh lagi misalnya antara al-bazzaz dengan al-bazzar, ya. Al-bazzaz dengan al-bazzar, ya. Itu juga secara pelafalan berbeda, tapi penulisan sama, ya, khatnya sama. Kemudian yang lain-lainnya, ya mudah-mudahan dapat apa namanya dipahami ya. Nah itu kurang lebih. Nah jadi mu'talib dan mukhtalif itu apa mu'talif dan mukhtalif itu adalah topiknya berkaitan dengan kesamaan apa namanya kesamaan di dalam khat ya, belum kesamaan di dalam nazam. Baik. Itu bahasan tentang mu'talib dan mukhtalif ya. Jadi secara khatnya memang ada perbedaan. Seperti tadi itu misalnya ada contohnya adalah Thauri dengan Tawazi gitu kan. Zaman dulu apalagi kan nggak ada, bukan hanya nggak ada domah kasroh fathah sukun, tapi nggak ada apa? Dulu nggak ada berkaitan dengan apa namanya
berkaitan dengan ya ini ya topik yang kita bahas ini, jadi mu'talib dan mukhtalif yang itu banyak sekali para eh, ini ahli Quran begitu ya yang kemudian mencoba untuk ya hari ini ya memantapkan di aspek ini ya banyak itu ya ya eh, terutama untuk ya hal-hal yang berkaitan dengan tambahan pengetahuan berkaitan dengan tarawih ya. Nah, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya at-tauri dengan apa tadi at-tawazi gitu. Al-bazzaz dengan al-bazzar ya. Miswar dengan musawwar, salam dengan salam nah gitu. Khatnya sama tapi nutokan pengucapannya berbeda. Insyaallah dapat kami ya. Itu bahasan kita sampai dengan mu'talib dan mukhtalif. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian beliau melanjutkan wa ini tafaqatil asma wa ikhtalafatil aba'u awil bil aqs fa huwal mutasyabih wa kadza in waqa'a dzalikal ittifaqu fil ismi wal ismil abbi wal ikhtilafu fin nisbah. Ya, baik. Berikutnya topik kita pada ya hari ini semua adalah fokus terkait dengan ya periwayatan dan parawi itu ya. Parawi dan periwayatannya. Baik, kemudian beliau melanjutkan begini. Ya. Beliau melanjutkan begini. Setelah berbicara berkaitan dengan muttafiq dan mu'talif ya. Nah, mukhtalif wal muttafiq ya. Yang sebelumnya adalah muftarik wal muttafiq wal mu'talif. Nah, itu pasangannya jangan salah ya, pasangannya itu. Yang pasangan yang pertama adalah muttafiq dan muftarik. Muttafiq, muftarik. Yang kedua itu adalah mu'talib, mukhtalif. Nah, barusan mu'talib wal mukhtalif. Ya, jadi sebenarnya sebenarnya adalah orangnya berbeda gitu ya, tapi namanya sama. Terutama nama asli ya dia ya. Itu nama. Ada juga yang nakopnya sama lakomnya itu. Ya begitulah ya. Jadi tapi orangnya berbeda, ashosnya berbeda. Nah itu kurang lebih topik kita pada pagi hari ini. Satu lagi tentang ini mutasyabih. Coba kita lihat mutasyabih terus. Oh iya. Baru nanti kita masuk ke masalah tobaqat dan jar wa ta'dil. Insyaallah minggu depan ini ya. Bagian khotimah. Nah, sekarang kita satu lagi mau selesaikan. Jadi kalau ini agak mending kali ini. Ini sama dianya saja. Wa ini tafaqatil asma wa ikhtalafatil aba. Ya, jadi sama namanya dia tetapi berbeda bapaknya. Berbeda bapaknya nih, ya bapaknya beda. Ya. Awil bil aksi atau sebaliknya. Ya. Beda nama dia tapi ayahnya sama. Itu ya kebalikannya. Fahwal mutasyabih, maka ini disebut dengan mutasyabih, jelas ya. Jadi apabila seorang rawi nama namun nama ayahnya itu berbeda atau sebaliknya, maka disebutkan dengan al mutasyabih ya. Jadi nama rawinya itu sama ya, namun nama ayahnya berbeda atau sebaliknya, maka disebut al mutasyabih ya. Itu ya poinnya di situ. Nah, jadi yang dirahmati dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata di situ kalau dinisbahkan kepada
misalnya nama kota begitu ya, atau nama keluarganya dan seterusnya seperti Muhammad bin Abdullah ya al uh, Mukharrami gitu ya. Muhammad bin Abdullah al Mukharrimi ya, adalah gurunya Imam Al Bukhari. Namun Muhammad bin Abdullah bin Al Mahrami lain lagi nih, adalah muridnya Imam Syafi'i gitu ya. Ya, itu ini apa namanya, sama nama dia tapi bapaknya berbeda. Ya, ini lebih mudah lagi insya Allah kalau ini kan. Nah ini dia ya. Ini terkait dengan mutasyabih ya, mutasyabih. Itu apa namanya yang penting di sini ya. Jadi ittifaq dalam nama dan dalam abapa ya. Kemudian wakhtilaf fin nisbah ya. Jadi ini dalam konteks apa namanya, dalam konteks namanya itu sama gitu ya. Tapi ternyata dikatakan di sini ya in waqa'a zalikal ittifaqu fil ismi wa ismil ab, tetapi ternyata beda dari sini nisbah. Ini bisa jadi begitu ya. Sama ya, sama nama dia dan beda bapaknya atau sebaliknya, namanya mutasyabih. Tapi kalau demikian juga bisa jadi katanya faktanya adalah ittifaqnya itu apa namanya masih begitu ya, pada nama dan nama bapaknya, dan juga ikhtilaf pada nisbah ya, ikhtilaf pada nisbah. Jadi itulah mutasyabih ya. Jadi ketika perawi sama dan nama ayahnya sama, namun berbeda dalam penisbatan. Nisbah itu gimana? Tadi itu nama kotanya atau nama keluarganya. Baik, nama kota atau nama keluarganya. Ya, itu contoh kasus yang apa namanya mutasyabih ya, mutasyabih. Nah, kalau kita lihat terkait dengan bahasan mutasyabih ya, dalam bahasa mudahnya adalah antattafiqa asma'u ruwati lafzan wa khattan ya. Sama nama rawinya itu lafaz dan khatnya. Tapi takhtalifa asma'u al-abai lafzan, tapi berbeda ya dengan nama bapaknya secara lafaz, la khattan, namun tidak secara khat ya, lafaznya doang, atau sebaliknya. Insyaallah itu poin kita ya terkait dengan mutasyabih. Ya, kemudian dilanjutkan di sini ya, wa yatarakkabu minhu mimma qablahu anwa'un minha ay yahsulal ittifaqu awil ishtibahu illa fi harfin aw harfaini aw bitaqdimi wa ta'khiri aw nahwi dzalik ya. Kemudian disebutkan di sini ya, yakni apa namanya, dikatakan di sini ya, wa yatarakkabu minhu mimma qablahu anwa' ya. Terdapat bermacam-macam tipe gitu yang akan tersusun dari apa hal ini dan juga dari yang disebutkan sebelumnya. Di dalamnya menghasilkan kesamaan atau kesamaran dari satu huruf dan dua huruf, dan dari awal dan akhir atau yang sejenis dengan itu ya. Itu yang kemudian apa namanya dapat difahami dari apa namanya penjelasan tambahan ini ya. Ya, baik, ada yang mau disampaikan mungkin? Ini topik kita apa namanya sederhanakan sampai bahasan ini. Oh iya, saya ingin sampaikan juga tentang mutasyabih ini.
Dalam mutasyabi ini juga ada contoh namanya misalnya Muhammad bin Uqail ya. Jadi didomahkan ainnya Uqail ya. Dan Muhammad bin Aqil dengan di apa namanya Aqil dengan Uqail beda ya. Nah, jadi contohnya adalah Muhammad bin Uqail dan Muhammad bin Aqil ya. Itu bi fathil ain, yang tadi bi fathil dam, ini bi fathil ain. Nah, ini tafaqat asma'ur ruwati ikhtalafat asma'ul aba gitu ya. Jadi difatahkan ainnya kemudian apa sama nama rawinya namun ternyata beda siapa nama bapaknya. Nah ya nama bapaknya itu. Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang sebelumnya juga itu apa namanya? Contohnya adalah Syuraih ya Syuraih bin Nu'aman. Kemudian ternyata ikhtilaf ya dari sisi lafzon ya, lafzon apa namanya itu lafzon lah ya wa nutqan. Berarti Syuraih bin al-Nu'man, Syuraih bin Nu'man. Ya, Syuraih bin Nu'man. Kemudian juga wa Syuraih wa Syuraih jubanul Nu'man. Ya, jadi contoh juga adalah selain Syuraih bin Nu'man juga Suraij ya bin Nu'man. Kemudian wakhtalafat asma'ar ruwati wattafaqat wattafaqat ya wattafaqat asma'ul aba ya itu ya. Jadi itu berkaitan dengan mutasyabih ya, berkaitan dengan mutasyabih. Karena bagaimanapun bisa kita temukan di sini bahwa macam-macam tipe yang akan dimasukkan 3 hari ini dan juga hari yang disebutkan sebelumnya di dalamnya menghasilkan kesamaan atau kesamaran dari satu huruf ke huruf lain. Ya maka itu wajar ada dan apa wajar dan apa namanya awal dan akhir ya atau yang sejenisnya dengan hal yang demikian. Baik, nah itu bahasan kita terkait dengan mutasyabih. Coba kita lihat lagi bahasan mutasyabih. Oh iya, kalau kita ingin tahu kitab-kitab yang membahas tentang masalah tadi itu ya, itu bisa menggunakan beberapa masyhur yang paling masyhur dalam musannafat ini. Ya, jadi bisa mendapatkan kitab Talkhisul Mutasyabih Birrismi. Atau yang kedua ini apa namanya tali at-talkhisu ya. Jangan-jangan di sini maknanya adalah apa ya? Tali yakni talkhis ya. Lil khatib aidan yakni karya dari al-khatib al-Baghdadi. Maksudnya talkhisul khabir ya. Nah, itu. Jadi selanjutnya adalah ibarah ya. Nah, jadi yang pertama itu ya, yakni at-talkhis, tali at-talkhis karya dari Al-Khatib tadi. Yang berikutnya adalah tulkhisul mutasyabih fir rasmi. Tulkhisul mutasyabih ar-rasmi fir rawi. Insyaallah ya, insyaallah. Nah, itu dua musannafat yang bisa dicari itu ya. Sekali lagi Talkhisul Mutasyabih fi Rasmi. Itu judul kitabnya bisa didapatkan. Dan yang apa namanya yang menulis di sini adalah apa namanya beberapa kitab yang sangat masyhur ya berkenalan dengan masalah mutasyabih. Taib. Nah, itu ya poin utama yang kurang lebih bisa kita sebutkan di sini, yakni diantaranya menghasilkan kesamaan atau kesamaran dari satu huruf pada dua huruf dari awal sampai dengan akhir, atau
yang sejenis dengan itu, insyaallah. Baik, itu mungkin saat tadi sebagai mukadimah dari saya, sebagai bahasan tambahan lah ya sebelum kita masuk ke beberapa topik yang cukup baru nanti di minggu depan, yaitu berkaitan dengan tobakot para rawi ya, tobakotur ruwah, yang itu nanti lanjutkan dengan jarhu wa ta'dil ya, al jarhu wa ta'dil insyaallah ya. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.